Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال الله تعالى أيضا في سورة هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawat fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Radhan Saleh yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di akhir tahun kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridhonya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, InsyaAllah tema kita pada hari ini berkaitan tentang masalah istighfar. Istighfar ini adalah bagian daripada doanya kita kepada Allah Jalla wa Ala. Perlu dipahami, berkaitan dengan doa itu secara umum terbagi menjadi dua bagian. Ibadah doa secara umum itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah doa ibadah. Doa ibadah
Yang kedua adalah doa mas'alah. Doa mas'alah yang disebut dengan doa ibadah adalah berkaitan erat tentang amal ibadah yang kita kerjakan di setiap hari. Seperti kita melaksanakan ibadah salat, secara tidak langsung di dalam ibadah salat yang kita kerjakan, kita memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan ridhonya. Dan puncak daripada ridhonya Allah Jalla Jalaluhu adalah masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Begitupun juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, menunaikan zakat, memberikan sedekah, berinfak, termasuk juga melaksanakan ibadah siyam Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pasti di setiap amal ibadah yang kita kerjakan tersebut ada doa, ada permintaan kita, yaitu apa? Ridhonya Allah Jalla wa'ala, puncaknya dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, itulah yang disebut dengan doa ibadah. Jadi setiap aktivitas amalan kita dan ibadah kita, di dalamnya pasti ada harapan, ada permohonan dan ada permintaan kita kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua adalah doa masalah. Doa masalah itu artinya permohonan dan permintaan yang kita ucapkan dengan lisan kita, baik permintaan tentang dunia dan terlebih lagi berkaitan dengan permohonan dan permintaan kita tentang akhirat. Itulah yang disebut dengan doa masalah. Kita minta selamat, kita minta kaya, kita minta agar dimudahkan urusan kita. Itu namanya apa? Doa masalah. Terhindar dari malapetaka, terhindar dari kesusahan, dihapuskan segala bentuk kefakiran dan kemiskinan. Itu namanya apa? Doa masalah. Nah, doa masalah ini terbagi menjadi 3 bagian. Doa masalah terbagi menjadi berapa? 3 bagian. Yang pertama adalah al-isti'adah. Al-isti'adah itu artinya meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti ucapan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama dari bagian doa masalah, yaitu apa? Al-isti'adah. Kemudian yang kedua al-isti'anah. Al-isti'anah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Baik pertolongan ya berkaitan erat dengan kondisi kita terdesak ataupun tidak terdesak, baik permohonan musibah itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Karena memang kalau al-isti'anah itu sifatnya umum, meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, baik kondisi kita dalam kondisi yang terdesak ataupun tidak terdesak, baik kondisi kita masih mendapatkan ya, baik kondisi kita mendapatkan musibah ataupun tidak mendapatkan musibah. Itu namanya apa? Al-isti'anah. Nah, sedangkan kondisi kita ketika kita memohon meminta kepada Allah Jalla wa'ala pertolongan pada saat kondisi kita terdesak, atau dalam kondisi kita susah, atau dalam kondisi kita sudah mendapatkan musibah, kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala agar musibah tersebut dihilangkan dari kita, agar Allah Jalla wa'ala mengangkat segala masalah dan problem kita, termasuk musibah tadi. Itu namanya al-istighatsah. Namanya apa? Al-istighatsah. Tetapi secara umum yang kedua berkaitan dengan pembagian doa masalah adalah al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, yang ketiga ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu al-istighfar. Al-istighfar itu artinya meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Talabul maghfirah. Nah, meminta ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang kita pahami, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala,
siapapun orangnya, siapapun dianya, pasti pernah melakukan perbuatan khilaf dan salah. Pastinya pernah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam, setiap manusia punya potensi melakukan khilaf dan salah, punya potensi melakukan maksiat dan perbuatan dosa. Dan sebaik-baiknya manusia yang salah, khilaf dan maksiat tadi at-tawwabun, hendaknya dia kembali kepada Allah atau bertaubat kepada Allahu Jalla Jalaluh. Nah, ikhwan wa akhawati fid din, a'azzani wa a'azzakum Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Pada pembahasan ini yang kita akan bahas 3 pembahasan. Yang pertama, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya bertaubat dan beristighfar kepada Allahu Jalla wa Ala. Bismillah. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah berkaitan dengan lafaz atau sigat istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan secara kupas tuntas lafaz dan sigat istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pembahasan puncaknya adalah berkaitan dengan fadailul istighfar, keutamaan istighfar. Dan keutamaannya sangat dahsyat ya, keutamaannya sangat luar biasa. Nanti juga kita akan jelaskan satu persatu berkaitan dengan keutamaan istighfar tersebut. Yang pertama yang menjadi pembahasan kita adalah ayat dan hadis yang menjelaskan tentang anjuran kita itu beristighfar. Di banyak ayat disebutkan tentang masalah ini. Kita rekap dulu ayat-ayat tentang masalah istighfar. Yang pertama adalah surah An-Nisa. Surah An-Nisa disebut surah yang keempat, ayat 110. Surah An-Nisa surah yang keempat ya. Pertama dulu ayat 106, kemudian yang kedua ayat 110. Surah An-Nisa surah yang keempat, ayat 106 dan ayat 110. Kemudian selanjutnya adalah surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 33. Surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 33. Kemudian selanjutnya surah Toha. Surah Toha surah yang ke-20 ayatnya 82. Surah Toha surah yang ke-20 ayat 82. Kemudian selanjutnya surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 53. Surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 53. Kemudian surah Muhammad. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 19.
Surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Kemudian surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 18. Surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayatnya 18. Kemudian surah Nuh. Surah Nuh surah ke-71 ayat 10. Nah, surah Nuh surah yang ke-71 ayat 10. Kemudian surah Hud, maaf tadi terlewatkan, surah Hud termasuk ya, surah yang ke-11 ayat 52. Surah Hud surah yang ke-11 ayat 52. Kemudian surah An-Nasr. Surah An-Nasr surah ke-110 ayatnya ayat yang ketiga. An-Nasr ayat yang ketiga. Nah, di dalam surah An-Nisa surah keempat ayat yang keenam, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk beristighfar. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Dan meminta ampunlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ciri khas orang mukmin ya, apalagi dia tersebut suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam seperti tahajud. Setelah selesai melaksanakan tahajudnya, mereka pun beristighfar. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 18, Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada malam atau pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, itu berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah istighfar. Berkaitan dengan ayat-ayat tentang masalah istighfar. Dan Allah Jalla wa'ala ya Maha Pengampun apapun dosanya, hatta dosa syirik sekalipun. Yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala adalah syirik besar yang dibawa mati. Syirik besar yang dibawa mati, meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut datang ke dukun, peramal dan paranormal. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul, berdoa dengan ahli kubur. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar. Itu yang disebut dengan dosa syirik yang tidak diampuni. Tapi jika sekiranya di antara kita ini dulunya pernah melakukan syirik besar misalnya, kemudian sekarang ini sudah bertaubat, taubatan nasuha, maka dipastikan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang berlumurkan dengan dosa. Wahai hamba-hambaku yang berlumurkan dengan dosa, janganlah kalian ini berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Janganlah kalian itu berputus asa dari ampunan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa-dosa. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita dosa apapun yang pernah kita lakukan,
hatta dosa syirik besar sekalipun, dengan catatan sebelum kita meninggal dunia kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala, maka pastinya Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa syirik. Cuma memang syirik besar ini perlu kita garis bawahi, bisa diampuni oleh Allah Jalla wa Ala jika kita bertaubatnya sebelum kita meninggal dunia. Adapun jika sekiranya ada di antara bapak dan ibu melakukan syirik besar, meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar, ini dosa syirik yang tidak diampuni. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidaklah mengampuni dosa syirik. Syirik yang bagaimana? Syirik besar yang dibawa mati. Jika seseorang membawa syirik besar, maka dipastikan Allah Jalla wa Ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia tersebut datang ke dukun, peramal, paranormal. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia tersebut, ya, datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia tersebut melakukan syirik besar. Nah, ini yang disebut dengan dosa yang tidak diampuni, ya, syirik besar yang tidak diampuni. Syirik besar yang dibawa mati, ya, syirik besar yang dibawa mati. Itu dalam surah An-Nisa. Coba lihat, 2 kali Allah menyebutkan, ayat 48 dan ayat 116. Coba lihat ayat 48-nya. Benar? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa. Benar? Ayat 48. Ayat 48 dan juga ayat 116. Ya. Ayat 48 dan ayat 116. Sahih, ya? Nah, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan juga ayat 116. Sahih? Nah, ayat 48 benar, Pak, tentang masalah syirik? Nah, baik. Nah, 2 ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni itu adalah syirik besar yang dibawa mati. Tapi jika kita pernah melakukan perbuatan syirik besar, kemudian sekarang ini bertobat ketika kita masih hidup, maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa syirik besar tersebut. Kata Nabi kita Muhammad SAW, innallaha yaqbal taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala selalu menerima taubatnya seorang hamba selama ruh masih dikandung badan. Artinya ketika ruh tersebut sudah sampai ke tenggorokan, ya, taubatnya seorang hamba tersebut, terutama berkaitan dengan masalah kekufuran, terutama berkaitan dengan syirik besar, nah itu tidak diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Meninggal dunia misalnya dalam kondisi beragama selain Islam, meninggal dunia dalam kondisi beragama, ya, Nasrani atau Yahudi, maka, ya, itu yang disebut dengan kekufuran dan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Allahu a'lam bissawab. Nah, kemudian adapun yang berkaitan dengan hadis-hadis, banyak sekali, ya, anjuran untuk kita apa? Beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Di antara disebutkan di dalam hadis qudsi. Bapak Ibu, hadis qudsi ini firman Allah selain Al-Qur'an. Apa bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Kalau Al-Qur'an itu makna dan lafadznya dari Allah Jalla wa Ala, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Jalla wa Ala
sedangkan lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran makna dan lafadznya dari Allah Jalla wa'ala, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Jalla wa'ala, sedangkan lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis qudsi, di antara hadis qudsi disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ini nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan dan dosa di waktu malam dan di waktu siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan kalian perlu ketahui, akulah Allah Jalla wa ala, satu-satunya zat yang sanggup untuk mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka oleh sebab itu, minta ampunlah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku, kata Allah, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam. Dan itu disebutkan ya di dalam hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2577, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Jalla wa ala dan bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Dalam satu harinya aku beristighfar lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2701 dari sahabat yang mulia ya Al-Adghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, dikatakan di dalam hadis tersebut, qala Rasulullah sallam, wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku ini sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah dalam seharinya itu 100 kali. Dan dikatakan ya di dalam hadis Al-Adghar Al-Muzani, salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Al-Adghar ini Al-Muzani, ya sahabat Nabi SAW yang mulia, mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku diliputi oleh kelalaian dan sesungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah Jalla wa ala 100 kali dalam sehari. Jika Nabi kita Muhammad SAW beristighfarnya beliau, meminta ampunnya beliau kepada Allah Jalla wa ala sebanyak 100 kali dalam sehari, padahal dosa-dosa beliau yang terdahulu ataupun yang akan datang dipastikan telah diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Lalu bagaimana menurut kita semua, menurut antum ini, istighfar yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bergelimang dosa dan maksiat seperti kita ini? Coba kita lihat syariat atau pensyariatan terhadap istighfar ini telah mencapai puncaknya
hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk kita semua beristighfar di dalam setiap hari kita. Bahkan Rasulullah SAW secara langsung mencontohkan kepada kita melakukan istighfar tersebut setiap kali selesai melaksanakan ibadah salat, ya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara salasan. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan ibadah salat, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, kata beliau rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan bisa jadi salat wajib, bisa jadi salat sunnah. Itu yang dilakukan oleh Nabi setelah melaksanakan salat wajib beliau, setelah melaksanakan salat sunnah beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 591. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, hakikat istighfar ini adalah talabul maghfirah. Talabul maghfirah artinya memohon ampunan dari Allah Jalla wa Ala. Sebab huruf sin pada pola kata, ya, istif'al yang artinya adalah tolab atau memohon atau meminta. Sedangkan kata al-maghfirah itu berasal dari kata al-ghufur yang artinya apa? Ghufur, ghafara berarti menutupi. Dengan kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyandangkan pada orang yang berdosa dengan baju pengampunan. Artinya menutupi segala dosa-dosa kita dan aib-aib kita. Makanya muncullah istilah apa? Ya, gufran. Gufran itu pengampunan, penutupan dosa-dosa. Sehingga seolah-olah Allah Jalla wa Ala menyandangkan pada orang-orang yang berdosa dengan dia beristighfar, ya, dengan baju pengampunan. Seperti beliau sepertinya Allah Jalla wa Ala, ya, seakan-akan seolah-olah memberikan apa? Baju pengampunan buat dia, sehingga apa yang pernah dia tersebut lakukan itu tertutupi oleh istighfarnya dia tersebut, sehingga membuat, ya, makhluk yang lain tidak mengetahui apa kekhilapan yang pernah dia lakukan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah mengisyaratkan tentang makna maghfirah ini yang artinya talabul maghfirah, artinya pengampunan dosa-dosa, dan kesempurnaannya dibandingkan dengan kata takfir. Takfir itu artinya penghapusan dosa-dosa. Lebih kuat maghfirah. Maghfirah itu selain ada penghapusan dosa, juga di dalamnya ada penutupan dosa-dosa, sehingga orang lain tidak tahu apa dosa apa yang pernah dia lakukan. Tapi kafara yukaffiru takfiran, takfir, ya, takfir di sini adalah penghapusan dosa-dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan, lafaz maghfirah itu lebih sempurna daripada lafaz dan redaksi takfir. Ya, kenapa? Karena kata maghfirah ini digunakan dalam konteks untuk dosa-dosa besar. Sedangkan kafara yukaffiru takfiran, takfir, ya, itu dipakai dalam konteks dosa-dosa kecil. Subhanallah. Jadi kalau maghfirah itu Allah menggunakan kata-kata maghfirah, atau Rasulullah SAW menggunakan kata maghfirah, menunjukkan dosa yang diampuni itu apa? Dosa-dosa besar. Tapi kalau cuma sekadar, ya, kata-kata takfir yang terambil dari kata-kata kafara yukaffiru takfiran, yukaffiru ankum an sayyiatikum, ya, Allah Jalla wa Ala telah mengampuni segala bentuk dosa dan kejelekan kalian. Maksudnya di situ apa? Dosa-dosa kecil.
Maghfirah juga bisa diartikan perlindungan dan penjagaan. Sedangkan takfir itu bermakna menutupi dan menghilangkan saja. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah, di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin pada jilid yang keempat halaman 48, beliau mengatakan seperti ini. Beliau telah menukil tahapan menuju maghfirah serta kondisi seorang hamba, kondisi seorang hamba. Hal ini pada saat sahabat yang mulia Sahal bertanya kepada Nabi SAW, atau ditanyakan kepada Sahal tentang istighfar yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Kata sahabat yang mulia Sahal, awal istighfar itu adalah al-istijabah, kemudian al-inabah, kemudian at-taubah. Jadi awal istighfar itu adalah apa? Al-istijabah, kemudian disusul al-inabah, kemudian baru disusul at-taubah. Al-istijabah adalah amalan-amalan anggota badan, sedangkan al-inabah adalah amalan-amalan hati, dan at-taubah adalah penghadapan diri kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb kita dengan meninggalkan urusan dengan makhluk, kemudian memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala atas sikap yang melampaui batas, juga atas kebodohan terhadap nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, yang kita ini belum mensyukurinya. Karena itulah Allah Jalla wa'ala akan mengampuni hambanya, dan hanyalah dia Allah Jalla wa'ala tempat berlindungnya. Subhanallah. Jadi bisa kita artikan kalau al-istighfar itu sama dengannya itu banyak sekali. Ada al-istijabah, kemudian al-inabah, dan juga ada at-taubah. Al-istijabah itu berkaitan anggota badan, ada perbuatan-perbuatan fisik kita yang itu bermaksiat. Kemudian hamba itu meminta ampun, maka dia tersebut mendapatkan al-istijabah. Dosa-dosa yang dia lakukan dengan menggunakan anggota badannya telah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Ada juga al-inabah. Ini berkaitan dengan amal perbuatan hati, suudzon, hasad, berburuk sangka. Nah, ketika dia sudah mendapatkan al-inabah, al-inabah itu artinya tidak lain berkaitan erat dengan amalan hati seseorang dikarenakan dosa yang dia lakukan. Kemudian dia tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, disebutnya apa? Al-inabah. Sedangkan at-taubah adalah penghadapan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan meninggalkan urusan dengan makhluknya, kemudian meminta ampunan kepada Allah Jalla wa'ala atas sikap yang melampaui batas, juga atas kebodohan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya, tapi dia belum mensyukurinya. Karena itulah Allah Jalla wa'ala akan mengampuni sang hamba dikarenakan dia meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, dan pastinya hanyalah dialah Allah Jalla wa'ala tempat kita berlindung. Bila seorang hamba menempuh perjalanan demi mencari pengampunan dari Allah Jalla wa'ala, maka boleh jadi ia telah menempuh jalannya dengan benar, atau benar jadinya dalam menempuhnya terhadap kelalaiannya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan, kata beliau, istighfar yang sempurna adalah yang menghasilkan maghfirah. Maghfirah itu apa? Adalah istighfar yang diiringi dengan tidak meneruskan perbuatan itu dosa. Itu namanya apa? Maghfirah, yaitu istighfar yang dirangkai dan diiringi dengan tidak meneruskan perbuatan itu dosa. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah memuji para pelaku dosa dan menjanjikan pengampunan dari mereka. Ada seorang yang bijak pernah berkata seperti ini, barang siapa yang istighfarnya tidak membuat dia semakin baik pertaubatannya,
tidak semakin baik upaya dia untuk meninggalkan dosa-dosa, maka sesungguhnya dia telah berdusta dalam istighfarnya. Sedangkan ahlu hikmah yang lainnya mengatakan istighfar kita ini membutuhkan istighfar yang banyak. Maksudnya apa? Istighfar yang paling baik adalah yang diiringi dengan sikap tidak mengulangi perbuatan itu dosa. Itu paling baiknya. Karena itu berusahalah ya agar kita semua ini ya bisa diharapkan tercapainya apa? Taubatan nasuha. Taubat yang sebenarnya. Taubatan nasuha itu adalah rangkaiannya ada 3. Ikhlas bertaubatnya. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, rasa penyesalan. Kemudian yang terakhir itu adalah azam, tekad bulat agar jangan sampai melakukan perbuatan itu dosa lagi. Nah, itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah. Selesai kita dari pembahasan yang pertama, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan tentang tentang taubat atau tentang istighfar. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan tentang sigat atau lafaz istighfar. Redaksi istighfar itu ada beberapa ya. Yang pertama, yang paling pendek yang disebutkan di dalam hadis Sauban radhiyallahu an dan juga disebutkan di dalam hadis Al-Aqghar Al-Muzani ya. Dalam hadis Sauban disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Adalah Nabi Muhammad SAW jika beliau selesai dari melaksanakan salat wajib beliau dan salat sunnah beliau beristighfar 3 kali, astagfirullah. Dan dikuatkan di dalam hadis ya, wa innahu la yughanu ala qalbi. Sungguhnya hatiku itu diliputi oleh kelalaian. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku demi Allah sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, dari hadis ini menunjukkan lafaz istighfar yang paling pendek apa? Astagfirullah. Sedangkan yang kedua kita ambilkan dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Jalla wa Ala dan bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Lafaz yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini termasuk sigat atau lafaz istighfar yang kedua. Yang pertama tadi apa? Astaghfirullah. Kemudian yang kedua, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa yang sanggup untuk berdoa dan berzikir dengan membaca zikir istighfar seperti ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka jaminannya apa? Ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, meskipun dosa besar yang dia lakukan, seperti melarikan diri dari medan peperangan. Melarikan diri dari medan peperangan, berkhianat dengan pemimpinnya, berkhianat dengan presidennya, padahal presidennya telah mencanangkan wajib militer untuknya, dan dia sudah berada di medan peperangan. Tahu-tahu dia tersebut melarikan diri. Ini dosa besar, dan bisa terhapuskan dengan dia membaca sigat istighfar tadi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1517, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani di dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud pada nomor hadis 1358. Ini lafaz istighfar yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Astaghfirullah. Yang kedua, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Naam. Kemudian yang keempat, lafaz dan sigat istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW dari jalur hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala, berkata, kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisil wahidi mi'ata marrah. Kata Abdullah ibnu Umar, kami dahulu menghitung dalam satu majlisnya Rasulullah 100 kali bacaan istighfar yang diucapkan oleh Nabi SAW. Lafaz istighfar yang diucapkan oleh Nabi ketika kumpul-kumpul dengan para sahabat, ketika bermajlis dengan sahabat Nabi. Ya, lafaz istighfarnya sebagai berikut: Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan disebutkan dalam konteks yang lain, ya, hampir mirip, cuma ada penambahan Ar-Rahim menjadi Al-Ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang pertama. Kemudian Ar-Rahimnya kita ganti Al-Ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jelas? Dan ini sigat atau lafaz istighfar yang keberapa? Keempat. Keempat apa kelima? Keempat. Yang pertama, yang paling pendek, astaghfirullah. Yang kedua,
astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau dengan redaksi yang berbeda, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu yang keempat. Yang kelima, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Ini lafaz istighfar, ini sigat istighfar berkaitan erat dengan permohonan kita agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dunia dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Bapak dan Ibu, doa permohonan husnul khatimah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ada dua. Doa permohonan kita agar Allah Jalla wa Ala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah itu ada dua. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau meninggal dunia sering sekali membaca lafaz istighfar seperti ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula qabla mautihi. Adalah Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia banyak membaca zikir istighfar seperti ini. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, segala puja puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala dan aku bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, sedangkan doa husnul khatimah yang kedua ini dibaca oleh Nabi SAW juga menjelang beliau wafat, meninggal dunia. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW sakit yang berat itu dua kali. Pertama pada saat beliau tersebut jatuh dari kuda beliau, sehingga membuat beliau pada saat itu tidak bisa sholat sambil berdiri. Sholatnya beliau pada saat beliau jatuh dari kuda sehingga membuat bagian kaki dan pinggang beliau sakit, sehingga beliau memutuskan sholat dalam kondisi duduk, tidak sanggup untuk berdiri. Itu sakit berat yang pertama yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, ketika beliau sakit selama 12 hari yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Dan menurut keterangan Ibunda Aisyah, selama 12 hari tadi beliau sakit, beliau sering membaca zikir seperti ini, khususnya 5 hari sebelum meninggal dunia. Zikirnya seperti ini: Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, berikan rahmatmu dan kasih sayangmu untukku. Dan ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku wafat, aku meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Nah, ini berkaitan dengan doa husnul khotimah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang keduanya, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Hendaknya dibaca oleh kita semua, terutama kita yang sudah tua, terutama lagi kita yang sedang sakit.
Subhanallah, meskipun kita katakan kita yang muda, kita yang sehat walafiat juga baca doa ini. Kenapa yang namanya kematian itu tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi bahwasanya harus tua sebelumnya. Tidak ada juga dalam ayat ataupun hadis yang namanya kematian tersebut harus sakit sebelumnya. Banyak orang yang mengaku diri masih muda diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya Allah Jalla Jalaluh. Banyak orang yang mengaku diri sehat walafiat, Allah Jalla wa'ala mengangkatkan dia dengan caranya Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu, dua doa ini hendaknya selalu kita baca dalam setiap hari kita. Dan dua doa ini berkaitan erat dengan permohonan kita kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita apa? Husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi itu dosa terampuni, meninggal dunia dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Allahumma gfirli, ya, warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Terutama bagi mereka yang sakit, apalagi sakitnya parah, sakitnya berat, sering-sering ucapkan dua doa ini. Allahumma gfirli, ya Allah, jadikanlah sebab sakitku ini sebagai cara Engkau untuk mengampuni dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku mangkat dan meninggal dunia, anugerahkanlah kepadaku kasih sayangmu. Jadikanlah kematianku ini sebagai husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Ada 4 orang, ada 4 golongan yang memiliki martabat dan derajat yang tinggi, yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Siapa 4 golongan tersebut? Pertama, para anbiya, para nabi dan para rasul. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Yang ketiga, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat adalah orang-orang yang saleh. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku mangkat, aku meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama para nabimu dan para rasulmu di surga yang paling tinggi, surga Firdausil A'la. Jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama para siddiqin, para syuhada dan orang yang saleh. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sudah 5 sigat istighfar. Yang pertama, yang paling pendek tadi apa? Astaghfirullah. Yang kedua, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang ketiga, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang keempat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau yang sigot yang lainnya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kemudian yang kelimanya, subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Selain ini lafaz istighfar atau sigat istighfar yang kelima, juga ini berkaitan dengan doa permohonan kita kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita apa? Husnul khatimah. Sedangkan doa yang kedua berkaitan dengan husnul khatimah apa? Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la.
Nah, puncak daripada sikat istighfar itu adalah apa? Sayyidul istighfar, yang kita baca dalam sehari 2 kali. 1 kali di zikir pagi, 1 kali di zikir petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis dari sahabat yang mulia Syaddad bin Aus radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, kemudian Al-Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam Ibnu Hibban, dan juga oleh Al-Imam At-Tabrani, serta oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad dan Imam Al-Baghawi. Itu Sayyidul istighfar. Nah, ini puncak daripada sikat istighfar. Terkumpulkannya di dalam apa? Sayyidul istighfar. Makanya dikatakan Sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar atau penghulunya istighfar. Yang dimana kita disyariatkan untuk membaca Sayyidul istighfar ini di zikir pagi 1 kali, di zikir petang 1 kali. Jika takdirnya kita meninggal dunia sebelum datang malam hari dan kita sudah membaca Sayyidul istighfar, jaminan surga untuk kita. Jika kita membacanya itu di petang hari atau di malam hari, takdirnya kita meninggal dunia sebelum datangnya pagi hari, maka kita termasuk penghuni surga. Itu disebut dengan Sayyidul istighfar. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita masuk kepada pembahasan puncaknya, yaitu fadailul istighfar, keutamaan beristighfar. Banyak sekali keistimewaan dan keutamaan daripada istighfar ini. Salah satunya disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang pertama, kita pahami bahwasannya dengan kita beristighfar, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Ini secara umumnya. Artinya kita mendapatkan kebaikan dunia dengan kita beristighfar, kita pun juga mendapatkan kebaikan akhirat dengan istighfar. Nah, kalau kita berbicara tentang kebaikan dunia dan akhiratnya, dengan kita beristighfar, Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, ya, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman. Berarti ini menunjukkan apa? Firman Allah. Namanya apa tadi? Hadits qudsi. Perbedaannya dengan Al-Quran apa, Bapak-bapak? Kalau Al-Quran, ya, lafaz dan maknanya atau makna dan lafaznya dari Allah Jalla wa Ala, itu Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Jalla wa Ala, sedangkan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Jalla wa Ala, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, sesungguhnya jika engkau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dan berharap kepada Allah Jalla wa Ala, artinya di dalam doa kita pasti ada harapan kepada Allah Jalla wa Ala. Kita minta ini, kita minta itu. Itu dalam rangka apa? Ya, berharapnya kita pada saat kita berdoa. Subhanallah,
Salah satu keistimewaan dan keutamaan daripada berdoa tersebut adalah apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Padahal bisa jadi di dalam doa kita tersebut cuma sebatas meminta berkaitan tentang masalah dunia. Tidak ada permohonan kita tentang penghapusan dosa. Tapi kata Allah Jalla wa'ala, ketika kita berdoa dan di dalamnya ada pengharapan kepada Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kata Allah, aku tidak peduli dosa apa yang pernah kalian lakukan. Maka penting buat kita Bapak dan Ibu, untuk setiap hari kita berdoa. Jangan sampai ada di antara kita ini malas untuk berdoa. Kita ini terkadang mau mengangkat kedua tangan ini dalam rangka berdoa ketika kita lagi butuh banget dengan Allah Jalla wa'ala. Ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian, baru kita tersebut memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal diterangkan oleh para ulama, pastikan di setiap hari kita berdoa, kita tidak peduli sama dengannya apa. Apakah kita bisa merasakan apa yang kita mohonkan, atau bisa jadi sampai hari ini kita belum merasakan apa yang kita mohonkan, apa yang kita lantunkan di dalam doa kita tersebut. Tapi kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, setiap kali kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, keutamaannya itu sebagai tabungan pahala buat kita, yang kelak akan Allah Jalla wa'ala tunjukkan di padang mahsyar. Yang pada saat itu manusia betul-betul berambisi untuk mendapatkan pahala. Yang kedua, dengan kita rajin berdoa, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Namanya kita berdoa, namanya kita memohon kepada Allah, pasti di dalamnya ada harapan. Disitulah yang membuat Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan Allah Jalla wa'ala tidak peduli dosa apa yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan tema kita, yaitu istighfar. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka ana'as samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak keturunan Adam, seandainya dosa-dosa yang kalian pernah lakukan itu setinggi awan di langit, bahkan setinggi awan yang ada di 7 lapis langit. Sebagian menerjemahkan seandainya dosa-dosa kita tersebut seluas 7 lapis langit. Kemudian setelah itu kita meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Dan Allah Jalla wa'ala tidak peduli dosa apa yang pernah dilakukan dan sebanyak apa dosa itu pernah dilakukan. Subhanallah. Summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kemudian kalian yang berlumuhkan dengan dosa ini meminta ampun kepadaku, kepada Allah, aku ampuni dosa-dosa kalian tersebut, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa-dosa yang pernah kalian lakukan itu. Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita ini ketika memang pernah melakukan khilaf dan salah, pernah melakukan perbuatan maksiat dan dosa, segeralah bertaubat kepada Allah, segeralah meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dipastikan apapun dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Hatta syirik sekalipun, hatta syirik besar sekalipun, hatta kekufuran sekalipun, selama kita masih hidup dan kita minta ampun dari dosa-dosa kita, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik itu dosa syirik ataupun dosa kekufuran, baik itu dosa syirik besar ataupun dosa syirik kecil, kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni tadi apa Pak? Syirik besar yang dibawa mati, itu yang tidak diampuni. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari syirik besar yang pernah dia lakukan,
Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala jelaskan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan ayat 116. Jelas Bapak Ibu? Ini manfaat istighfar yang pertama. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Yang kedua, dengan kita rajin beristighfar, maka jaminannya adalah jannah, surganya Allah Jalla wa Ala. Kalau kita ini ingin dimasukkan ke dalam surga, tercatat sebagai penghuni surga, di setiap hari kita rajin beristighfar. Salah satu yang kita baca tadi apa? Dari singkat istighfar, Sayyidul Istighfar. Ketika kita sanggup untuk membaca Sayyidul Istighfar, meskipun cuma sekedar 2 kali, 1 kali zikir pagi, 1 kali zikir petang, jaminannya apa? Surga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu siang dengan meyakininya, maksudnya di zikir pagi, dia baca tadi 1 kali dengan penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan dari apa yang dia ucapkan berkaitan dengan Sayyidul Istighfar tadi. Kemudian dia meninggal dunia di hari itu, sebelum datangnya petang hari, sebelum datangnya malam hari, maka dia tersebut termasuk ahli surga, termasuk ahli jannah, termasuk penduduk surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu malam, yaitu di zikir petang, dengan penuh penghayatan, dengan meyakini apa yang dia ucapkan tadi, kemudian takdirnya dia meninggal dunia sebelum datangnya pagi hari, maka dia termasuk ahlul jannah, termasuk penghuni surga. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 6306 dan juga nomor hadis 6323, dan disebutkan juga dalam kitab Adabul Mufrad miliknya Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 617 dan 620. Nah, ini berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan yang kedua dari istighfar. Jaminannya apa? Surga. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, dengan kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala, maka itu yang bisa menenangkan kalbu kita. Hati kita ini menjadi bening. Hati kita ini apa? Menjadi bening. Sikap kita yang kasar jadi lemah lembut. Kosakata yang tidak bagus jadi bagus dengan kita rajin apa? Beristighfar. Dengan rajin kita beristighfar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allahu Jalla wa Ala berkaitan tentang keutamaan beristighfar dalam surah An-Naml ayat 46. Surah An-Naml ayat 46, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Hendaknya kalian meminta ampun kepada Allah Ta'ala agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluh. Dengan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa Ala, itu akan menjadikan sikap kita, pribadi kita menjadi lemah lembut. Kemudian tutur kata kita menjadi baik. Siapapun yang ingin agar Allah Ta'ala memperlakukannya dengan lemah lembut, maka dia harus senantiasa beristighfar,
meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Istighfar dapat menjadikan seseorang hamba lemah lembut, baik tutur katanya, karena dia biasa mengucapkan kebenaran dan biasa mengucapkan sesuatu yang baik-baik dari lisannya. Allahu Akbar. Dengan kita beristighfar, ya, bapak atau ibu juga, siapapun di antara bapak yang memiliki sikap kasar dengan pasangannya, ya, kemudian ibu-ibu lidah atau lisan, ya, yang maaf, yang dikeluarkan dengan kosakata yang bukan pilihan, kosakata yang menyakitkan hati. Bagaimana caranya menghilangkan sikap kasar, menghilangkan kosakata yang tidak baik tadi? Rajin-rajin beristighfar. Sikap kita yang kasar, bapak-bapak, bisa jadi lemah lembut dengan kita rajin istighfar. Allah akan menganugerahkan apa? Kita menjadi hamba yang lemah lembut. Kemudian ibu-ibu, kosakata yang tidak bagus yang keluar dari lisan kita bisa menjadi kata-kata yang baik yang keluar dari lisan kita dengan kita rajin apa? Beristighfar. Dengan istighfar dapat menjadikan seorang hamba menjadi lemah lembut, baik tutur katanya karena dia biasa mengucapkan kebenaran dengan dia beristighfar tadi. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, dengan kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh, itu menjadi pengaman, dari adab dan siksa Allah Jalla Jalaluh, menjaga kita dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Kalau kita ingin dijauhkan dari malapetaka dan musibah dan bencana, kalau kita ingin selalu dijauhkan dari yang namanya azab dan siksa, maka sering-sering beristighfar dalam setiap hari kita. Allah Jalla wa'ala menyebutkan hal itu di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 33. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 33. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Jalla wa'ala tidak bakalan mengazab dan menyiksa satu kaum selama kaum tersebut rajin meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Allah tidak bakalan mengirimkan bencana malapetaka selama satu kaum tersebut selalu beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat mulia Nabi SAW, mantunya Nabi Muhammad SAW, khalifah yang keempat, kata beliau, tidaklah suatu bencana diturunkan ke muka bumi ini kecuali karena adanya dosa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ada di permukaan bumi. Dan tidak ada yang sanggup untuk mengangkat musibah tersebut dan bencana tersebut kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan caranya agar Allah Jalla wa'ala segera mengangkat musibah tersebut, segera menghilangkan itu bencana, dengan manusia-manusianya rajin untuk bertaubat dan rajin untuk beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Nah, di dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, penjamin keamanan buat kita itu ada dua. Penjamin keamanan kita itu ada dua. Terhindar dari azab, dari siksa, dari bencana, dari musibah, ya, dari malapetaka, itu ada dua. Pertama adalah adanya Nabi Muhammad SAW bersama kita. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Tinggal satu lagi penjamin keamanan buat kita itu apa? Istighfar. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah Jalla wa'ala
tidak bakalan mengazab satu kaum, menyiksa satu kaum selama di kaum tersebut masih ada engkau wahai Muhammad. Selama ada Rasulullah SAW, Allah Jalla wa'ala tidak bakalan menyiksa itu kaum, menyiksa itu masyarakat, mengazab itu manusia selama Nabi Muhammad SAW masih berada di kaum tersebut. Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, maka tersisa yang kedua sebagai penjamin pengamanan buat kita dari siksa dan azab Allah. Apa itu? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Jalla wa Ala tidak bakalan mengazab, menyiksa satu kaum ya selama kaum tersebut selalu meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, supaya kita semua ini terhindar dari yang namanya azab Allah, siksa Allah, supaya musibah itu tidak datang kepada kita, supaya malapetaka tersebut tidak menghampiri kita, supaya bencana tersebut tidak meliputi kita. Bagaimana caranya? Istighfar. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, fadail al-istighfar, keutamaan istighfar yang kelima. Dengan kita beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala, berbagai macam kebaikan dunia kita dapatkan. Berbagai macam kebaikan dunia itu diantaranya dimudahkan rizki dan nikmat. Apapun kesusahan kita, dengan kita rajin beristighfar, Allah Jalla wa'ala akan memudahkan urusan kita. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang suka memperbanyak istighfar. Dalam riwayat yang lain disebutkan man lazimal istighfar, barang siapa yang sanggup untuk merutinkan istighfar di setiap harinya, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Dia rutin beristighfar, dia rajin beristighfar, dia perbanyak istighfar dia kepada Allah Jalla wa'ala, meskipun dia merasa tidak ada dosa. Maaf ya Bapak, maaf ya Ibu, terkadang di antara kita ini mau beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala ketika kita ini merasa telah melakukan maksiat dan dosa. Bahkan ketika kita ingatkan, Pak, coba Bapak istighfar, Bapak marah kepada Ustaz. Bu, istighfar, Bu, istighfar. Salah saya apa Ustaz? Dosa apa yang saya lakukan? Bapak, Ibu, kita lihat Nabi Muhammad SAW beristighfar tidak setiap hari? Beristighfar. Padahal Nabi Muhammad SAW sebagai hamba, Allah Jalla wa'ala telah menjamin buat Nabi Muhammad penghapusan dosa-dosa buat beliau, baik dosa yang di masa lalu ataupun yang akan datang. Nabi Muhammad SAW dipastikan beliau tersebut diampuni seluruh dosa-dosa beliau, diampuni segala khilaf dan kesalahan beliau. Nabi Muhammad SAW dipastikan masuk surga, tapi beliau tetap rajin beristighfar lebih daripada 70 kali, dan riwayat yang lain 100 kali, bahkan bisa jadi lebih daripada itu. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas diampuni, Nabi Muhammad yang jelas-jelas masuk surga, itu tetap beristighfar. Gimana kita? Tapi kita ini maaf-maaf baru mau melakukan istighfar kalau kita betul-betul merasa kita ini khilaf dan salah. Maka oleh sebab itu, perasaan yang seperti itu atau sifat yang seperti itu tolong dihilangkan. Kita merasa melakukan dosa ataupun tidak merasa, rajin-rajin istighfar, karena manfaatnya luar biasa. Kebaikan-kebaikan dunia kita dapatkan. Di antaranya kebaikan-kebaikan dunia yang kita dapatkan, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan.
Sebab istighfar, niscaya Allah Jalla wa Ala memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan dia. Namanya hidup, kadang bahagia, kadang bersedih. Tidak mau kita ini bersedih selama-lamanya. Bagaimana caranya supaya kesedihan ini cepat hilang? Rajin-rajin istighfar. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Dengan istighfar, niscaya Allah Jalla wa Ala akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitan yang dia miliki. Sumpah banget, gak enak banget nih pikiran dan hati. Rajin-rajin istighfar. Dengan demikian Allah Jalla wa Ala akan menghilangkan kesumpekan kita tadi. Allah Jalla wa Ala akan menghilangkan kegalauan kita tadi. Allah Jalla wa Ala akan menghilangkan kesedihan kita tadi. Itu dunia, kebaikan dunia. Lebih daripada itu, wa razaqau min haitsu la yahtasib. Dengan kita rajin beristighfar, Allah Jalla wa Ala akan memberikan rizki untuknya tanpa dia sangka-sangka, tanpa dia tanpa dia tersebut sangka-sangka, atau tanpa dia tersebut menyangkanya, tanpa dia tersebut menduga-duganya. Dengan dia rajin beristighfar, Allah mudahkan rizki dia. Bapak, Ibu, jika sekiranya ada masalah apapun, baik masalah rumah tangga, masalah orang tua dengan anak, atau masalah sekolahan anak, atau masalah bisnis dan seterusnya, ada sesuatu yang sangat berat banget kita hadapi. Jalan ini mentok, jalan itu nggak ada. Kemudian membuat kita tersebut seakan-akan seperti seseorang yang frustasi ketika menghadapi satu persoalan dan musibah. Coba antum gantungkan hati antum kepada Allah. Dengan cara apa? Beristighfar. Dengan antum beristighfar, Allah menjanjikan, Rasulullah juga menjanjikan, kita akan keluar dari muskilah dan masalah tersebut. Kerjaan misalnya, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Antum itu selalu mengandalkan dengan keahlian antum. Antum selalu mengandalkan dengan kemampuan harta yang Allah telah anugerahkan kepada antum. Tapi tidak pernah terpikir oleh antum ketika menjalankan bisnis tersebut dengan cara apa? Menggantungkan hati kepada Allah. Salah satunya apa? Beristighfar. Bisa jadi Bapak Ibu, susahnya kita, beratnya kita dalam masalah berbisnis, berat banget kita menjalankan, dikenakan dosa yang kita lakukan. Supaya kita berbisnisnya enak, mudah, lancar, rizki mudah turun, dari Allah Jalla wa Ala. Rajin-rajin istighfar. Rajin-rajin apa? Istighfar. Bapak, Ibu yang sering ngomel-ngomel setiap kali ada muskalah, setiap kali ada muskilah dan masalah, selalu saja terlontar kata-kata yang tidak bagus. Coba Ibu rajin-rajin istighfar, sehingga subhanallah, muskilah yang dia hadapi akan hilang seketika. Pernah suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Salah satunya adalah seorang alim, ini seorang tabi'in namanya Rabi bin Sabih. Rabi bin Sabih. Ketika beliau kumpul dengan Imam Hasan Al-Basri, tahu-tahu ada seseorang curhat, keluh kesah dengan Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, daerah kami kering kerontang, gersang, hampir 1 tahun nggak turun hujan, keadaan pancaklik. Gimana caranya agar Allah Jalla wa Ala segera menurunkan hujan? Kata Imam Hasan Al-Basri, rajin-rajin antum istighfar, perbanyak istighfar. Orang ini meninggalkan majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Tidak berselang lama datang seseorang, muskilah dan masalahnya berbeda. Masalah yang dia hadapi fakir, miskin, gembel, kere. Ya Imam, aku sudah bosan dengan kefakiranku, dengan kemiskinanku ini. Aku ingin keluar dari kefakiran dan kemiskinan ini. Bagaimana caranya agar Allah Jalla wa Ala segera memberikan kekayaan kepada anak?
Kata Imam Hasan al-Basri, rajin-rajin istighfar, rajin-rajin meminta ampun kepada Allah Jalla Jalal. Orang itu paham dan mengerti, kemudian meninggalkan majlisnya Imam Hasan al-Basri. Datang orang yang ketiga, punya muskilah dan masalah yang berbeda. Sudah menikah begitu lama, bertahun-tahun, tapi sampai hari ini tidak dianugerahkan anak. Gimana solusinya Imam agar Allah Jalla wa'ala segera menganugerahkan kepada anak keturunan? Apa jawab Imam Hasan al-Basri? Rajin-rajin istighfar, rajin-rajin meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Coba kalau bapak ditanya oleh orang itu, atau ustadz ya, anggaplah anak atau ustadz yang lain datang di antara antum nih, ya, Ustadz gimana Ustadz, sudah bertahun-tahun Ana menikah tapi belum punya anak. Mungkin dengan gampangnya Ana mengatakan, udah deh Pak, kalau begitu buka pos baru lagi aja deh. Ya kan begitu. Tapi Imam Hasan al-Basri ini betul-betul ya bijaksana. Dia tersebut menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan ayat dan hadis Nabi SAW. Ya. Dan juga sangat menjaga perasaan wanita, yaitu istri daripada orang yang ketiga yang bertanya ini. Imam Hasan al-Basri cuma mengatakan apa? Rajin-rajin antum istighfar, rajin-rajin untuk meminta ampun kepada Allah Jalla Jalal. Antumnya dan istri antum, kata Imam Hasan al-Basri. Tidak berselang lama datang orang keempat, punya masalah yang berbeda. Seorang petani yang gagal panen datang kepada Imam Hasan al-Basri sambil menangis terseduh-seduh. Ya Imam, tahun ini gagal panen. Kondisi anak kesian sekarang ini. Bagaimana caranya setiap kali bercocok tanam itu nggak gagal panen? Kata Imam Hasan al-Basri, rajin-rajin istighfar, rajin-rajin untuk meminta ampun kepada Allah Jalla Jalal. Nah setelah itu, ya tidak ada lagi yang datang. Ar-Rabi' bin Sabi ini bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, ya Imam, gimana ceritanya nih? Ada 4 orang yang datang kepada antum dan Anda menyaksikan langsung. Dan 4 orang ini punya masalah yang berbeda, punya muskilah yang berbeda. Tahu-tahu antum menyuruh mereka dengan satu ucapan saja, rajin-rajin istighfar. Padahal masalah dan muskilah mereka apa? Berbeda-beda. Orang yang pertama, keadaan dia tanahnya gersang, kering kerontang, ya, jarang turun hujan, bahkan sudah hampir setahun tidak turun hujan. Antum suruh dia istighfar. Orang yang kedua fakir miskin, antum suruh dia rajin istighfar. Orang yang ketiga susah banget punya anak, bertahun-tahun sudah menikah, ya, antum suruh istighfar juga. Orang yang keempat petani yang gagal panen, antum suruh istighfar juga. Apa jawab Imam Hasan al-Basri? Begini ya Imam Rabi bin Sabi, aku tidak mengatakan hal itu dari hasil pemikiranku loh. Aku ini cuma menukil dari apa yang Allah Jalla wa'ala katakan. Bukankah antum membaca Al-Quran, salah satunya surah Nuh, surah yang ke-71, terutama ayat 10 sampai ayat 12. Kata Allah Jalla wa'ala, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, hei kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha pengampun. Disebabkan istighfar, yursilis sama alaikum midrara. Orang pertama tadi curhatnya apa? Keluh kesahnya, tanahnya atau daerahnya kering kerontang, keadaannya penceklik, gersang. Minta agar segera apa? Diturunkan hujan. Karena sudah hampir 1 tahun belum turun hujan. Sebab istighfar akibatnya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan hujan begitu lebatnya. Ya salam. Niscaya Allah Jalla wa'ala akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat yang datang dari langit. Allah. Sebab istighfar. Orang yang kedua, curhatannya apa tadi? Miskin, gembel, fakir.
Ya, nggak mau lagi jadi gembel, nggak mau lagi jadi fakir, pingin jadi orang kaya. Maklum, wajar. Antum juga begitu kan Pak? Ibu juga ya, apalagi. Subhanallah, ingin jadi kaya. Bagaimana caranya istighfar? Sebab istighfar, subhanallah, wa yumditkum bi amwalin. Pada ayat 12-nya. Dengan sebab istighfar, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kekayaan buat kalian, menganugerahkan harta buat kalian. Allahu Akbar. Makanya saya katakan tadi, kalau antum bisnis dalam kondisi yang seret banget, kayak berat banget, coba rajin-rajin istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau mungkin antum ada muskilah yang berat banget berkaitan dengan pekerjaan, coba antum rajin istighfar. Allah segera akan memberikan jalan keluarnya. Yang fakir rajin istighfar, tentu berusaha juga bekerja ya. Yang nggak pakai kerja, ikhtiar juga. Maka Allah segera apa? Akan memberikan kekayaan buat kita ya, yang rajin bekerja sekaligus ya kita katakan rajin beristighfar. Golongan yang ketiga tadi, orang yang ketiga tadi, keluh kesahnya apa? Curhatannya susah punya keturunan, bertahun-tahun menikah, disuruh istighfar juga. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Sebab istighfar dari suaminya, sebab istighfar dari istrinya, masing-masing beristighfar meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Allah segera menganugerahkan anak keturunan buat mereka. Kemudian golongan yang keempat tadi, orang keempat tadi siapa? Petani yang gagal panen. Subhanallah, disuruh untuk istighfar juga. Sebab istighfar, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sebab istighfar Allah jadikan kebun-kebun dan sawah-sawah jadi subur. Sebab istighfar Allah jadikan sungai-sungai mengalir untuk ya orang yang beristighfar tadi itu. Nah, ayat ini menjelaskan dengan gamblangnya bahwa di antara buah istighfar sebab segera turunnya hujan, lancarnya rizki, banyaknya keturunan, suburnya kebun dan sawah, serta mengalirnya sungai. Subhanallah, kisah ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, bahwa suatu hari ya, ada orang ya yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Jumlahnya ada berapa? Ada 4 ya orang tadi itu. Dan Imam Hasan Al-Basri memberikan arahan cuma satu, rajin-rajin istighfar, perbanyak istighfar. Wallahu a'lam bissawab ya. Tentunya kita katakan banyak sekali ya tentang fadail, keutamaan-keutamaan daripada istighfar. Kita cukupkan 5 dulu. Nanti insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan lagi fadail ya, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan daripada istighfar ini. Baik Bapak dan Ibu, tinggal berapa menit lagi? 10 menit. Ada pertanyaan? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan seluruh jemaah dapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustaz, ada 2 pertanyaan. Tadi yang terkait dengan istighfar Nabi itu 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Apakah itu dalam satu waktu sebanyak 70 atau 100 kali atau dalam satu hari itu? Iya. Yang pertama itu. Saya jawab dulu Pak ya. Dari komentarnya Abdullah bin Umar ketika beliau bermajlis tadi membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, aku hitung tuh beliau. Subhanallah, lafaz yang dikeluarkan oleh beliau tadi Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Berarti dalam sekali waktu ya, seperti itu. Tapi bisa jadi kita katakan mungkin ya kita lagi santai nih, subhanallah, macet total daripada lisan kita berucap kata-kata yang gak bagus, alangkah baiknya istighfar. Nah itu sifatnya umum Pak, artinya sebanyak yang antum bisa ucapkan, seperti itu. Kalau memang bisa sekaligus misalnya seperti di zikir pagi kan 100 kali, di zikir petang juga Pak 100 kali. Itu maksudnya apa? Sekaligus. Sambil jalan gak apa-apa Pak, sambil duduk-duduk enggak apa-apa, enggak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh dia berzikirnya, beristighfarnya sambil jalan, sambil duduk, bahkan sambil berbaring sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam pengambilan doa itu ada 3 yang kami ketahui Ustaz. Yang pertama dikabulkan pada saat itu, kemudian tabungkan pahalanya, dikabulkan atau diselamatkan dari musibah. Ya, ketiga. Yang ketiga dikabulkan atau diganti di pahala di akhirat nanti. Betul, sahih. Kemudian yang ingin kami tanyakan, ketika 2 hal sudah dipenuhi atau sudah dikabulkan di dunia, apakah yang ketiga doa tersebut itu tetap mendapat pahala? Iya, tetap mendapatkan pahala. Karena berdoanya kita kepada Allah Jalla wa'ala adalah ibadah, amal soleh kita. Berarti sama dengannya apa? Pahala. Cuma Rasulullah SAW mengatakan di dalam doa tersebut ada 3 kemungkinan. Bisa langsung diijabah di dunia ini, seperti Bapak berdoa minta pasangan yang solehah, Allah berikan, bukan? Bapak juga minta rumah, Allah berikan. Bahkan lebih daripada 1 Bapak punya rumah. Mobil juga lebih daripada 5. Subhanallah. Tapi ada 1 doa yang Bapak merasa doa tersebut seakan-akan tidak diijabah, ya, itu Allah Jalla wa'ala ganti dengan pahala yang kelak Bapak akan merasakannya di mana? Di padang mahsyar. Ini loh hasil doanya antum, itu pahala dan hasanah. Atau yang ketiga, ya, kenapa kita merasa nih doa seakan-akan gak diijabah? Berarti Allah Jalla wa'ala menjaga kita dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam kejelekan. Nah, kalau misalnya kita merasakan sebagaimana ucapan antum tadi, Anda merasa doa Anda mustajab nih. Yang kedua, Anda merasa terhindar dari musibah. Nah, pahalanya masih didapatkan gak? Insya Allah antum dapatkan juga. Karena setiap kali kita berdoa tersebut apa? Kita sama dengannya mendapatkan pahala. Makanya kata para ulama, tidak penting buat kita tersebut untuk merasakan secara langsung tentang apa yang kita mohonkan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena bisa jadi yang kita mohonkan kepada Allah Jalla wa'ala itu tidak baik buat kita. Tapi yang kita harus yakini bahwasannya kita setiap kali berdoa, setiap kali kita memohon kepada Allah, setiap kali kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala memberikan pahala dan hasanat buat kita yang kelak kita akan rasakan di yaumil qiyamah kelak. Allahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira, Pak. Nah, baik, ada yang lain, ibu-ibu? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang diberikan ampun oleh Allah yang disebabkan istighfar anaknya, itu istighfar yang seperti apa, Pak? Kitanya baca doa, Pak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan cuma kita astagfirullah wa atubu ilaih, enggak. Kita berdoa mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup, terlebih lagi sudah meninggal dunia. Kita baca doa tadi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada kedua orang tuaku, sebagaimana kedua orang tuaku, ayah bundaku, memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada aku ketika aku masih kecil. Nah, baca itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sebagai caranya kita memohon kepada Allah agar kedua orang tua kita aman di alam barzahnya, diampuni seluruh dosanya, dilapangkan kuburannya, ditampakkan surga untuknya, hingga nanti hari kiamat kelak dimudahkan hisabnya, hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Harapannya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.